Dan untuk membahasnya saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis senior Nuim Hayat dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum Bang Nuim. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar Bang Nuim? Halo, Nurtian. Alhamdulillah, baik-baik saja. Bang Nuim, lagi-lagi dunia kembali terjadi tragedi. Israel memulai operasi militernya yang diberi nama Breaking Down dan pada hari Jumat 5 Agustus minggu lalu. Konflik ini juga menewaskan sedikitnya puluhan warga Palestina termasuk belasan anak-anak. Sebetulnya apa sebenarnya penyebab meletusnya pertempuran terburuk di Gaza sejak perang 11 hari tahun lalu yang menghancurkan wilayah pesisir Palestina itu Bang Nuim? Ya, seperti dikatakan tadi, menjelang pemilihan umum, ini kan pemilihan umum yang sudah bertubi-tubi berlangsung di Israel. Dan Israel itu tidak pernah punya satu partai yang bisa berkuasa. Ya, pernah partai buruh, kemudian partai Likud, tapi mesti berkoalisi dengan partai-partai lain. Dan ini penting sekali bagi mereka. Jadi dengan melakukan suatu serangan, ini serangannya ini disebutkan serangan penangkal. Ya. Ini sangat antisipatif. Karena apa? Belum ada serangan dari pihak Gaza, artinya baik dari pihak Hamas maupun dari pihak Islamic Jihad Islami. Tidak ada serangan. Cuman menurut Israel bahwa yang disebutkan Harakatul Jihadul Islami fil Palestin, yaitu Jihad Islami ini katanya sedang merencanakan serangan. Jadi belum melaksanakan. Ya. Maka perlu ditangkal sebelum terjadi. Jadi sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Nah, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan ini suatu perbuatan oleh Israel melanggar hukum. Karena apa? Coba Nurdian pikir. Israel ini kan, Gaza ini merupakan kamp tawanan terbesar di dunia. 2 juta orang boleh dikatakan. Di sebelah belakang dikawal dibendung oleh Mesir, di sebelah depan dibendung oleh Israel. Ini barangkali yang terbesar. Yang kedua mungkin berada di Xinjiang, ya, di Uighur, di Tiongkok. Jadi kenapa mereka ini harus diserang habis-habisan? Ya, jadi ada suatu tinjauan, suatu kesimpulan yang mengatakan pada hakikatnya Israel sebuah negara yang diakui kehebatan angkatan bersenjatanya sejak tahun 1948 dalam peperangan dengan Arab tetap menang terus. Dan Israel ini diketahui walaupun tidak mau mengakui tetapi tidak membantah adalah negara nuklir. Terakhir kali ada suatu penghitungan yang mengatakan Israel punya hampir 410 ledak nuklir, tapi tidak bisa menjinakkan bangsa Palestina. Ini yang bikin Israel jadi penuh dengan rasa takut, penuh dengan rasa cemburu, dengki, penuh juga dengan rasa amarah yang sangat luar biasa. Bagaimana sebuah negara yang diakui begitu hebat angkatan bersenjatanya, sebuah negara yang didukung oleh adik kuasa Amerika Serikat tanpa reserve, tanpa tedeng aling-aling, sebuah negara yang didukung oleh berbagai negara di Eropa, di negara-negara lain, tetapi tidak bisa menjinakkan yang namanya bangsa Palestina yang jumlahnya secuil ini. Ini membuat Israel dari sejak dahulu merasa perasaan takut, perasaan iri hati, cemburu, dan perasaan amarah yang sangat luar biasa. Kenapa ini bangsa yang kecil ini, masyarakat yang kecil ini tidak juga mau tunduk, tidak bisa dijinakkan. Menarik juga kalau Nurdian pikir selama ini selalu dicitrakan bahwa perjuangan bangsa Palestina itu adalah perjuangan umat Islam Palestina melulu. Tidak juga. Saya ingat ketika seorang pemimpin Palestina, seorang pemimpin perjuangan, bahkan dialah yang menciptakan Front Populer, Front Rakyat Palestina melawan Israel itu, ya, yaitu namanya George Habas. Ketika dia berobat ke Perancis, diketahui bahwa dia seorang Kristen, seorang Katolik. Wah, itu gempar. Wah, ini orang Palestina ini yang berjuang melawan Israel, ini ada juga yang bukan Muslim, ada yang bukan Muslim. Jadi mereka tidak melulu soal agama gitu Bang Nuim, ya? Iya, bukan itu saja, karena Hanan Ashrawi ini salah seorang intelek, dia juga bukan seorang Muslim, dia seorang Kristen. Juga demikian juga dengan Edward Said yang berjuang mati-matian untuk bangsa Palestina dari Amerika Serikat tempat dia bermukim, ya, dan sebagainya. Jadi ini tidak begitu diketahui. Selalu dikatakan ini adalah perjuangan antara Israel dengan Muslim. Tidak juga. Ini perjuangan Israel terhadap bangsa Palestina yang sudah dikorbankan. Sejak tahun 1948 bulan Mei, ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa Israel punya hak untuk tinggal di Palestina, maka harusnya dibagi dua, tapi tidak berapa banyak, berapa ratus ribu orang.
Palestina yang sudah tergusur dari tanah air mereka dan tidak dibolehkan kembali oleh Israel ke Palestina. Jadi kalau kita pergi ke Lebanon itu ada kamp tawan bernama Shatila dan sebagainya. Itu di situ begitu banyak menumpuk kaum pengungsi yang mengidamkan kembali ke Palestina tapi tidak diperbolehkan. Dan manusia dampaknya, umat manusia, terutama negara-negara besar seperti Amerika, Inggris, dan lain-lainnya, negara itu hanya ya dia membisu 1000 bahasa. Ya. Tapi ketika terjadi peristiwa di Ukraina, mereka ributnya sangat luar biasa. Bang Nuim. Tapi ketika terjadi hal ini Ya, tadi kan dikatakan bahwa Israel ini kemudian menjadikan Gaza dan warga Palestina ini sebagai bisa dikatakan sebagai komoditas politik karena ada yang akan melangsungkan pesta politik di Israel. Tapi kemudian kenapa harus mengorbankan nyawa, Bang Nuim? Ini kan sesuatu yang sangat kejam sekali gitu. Apalagi tanahnya sudah diambil semua. Itu disebutkan tepi barat itu yang sedianya akan menjadi salah satu bagian dari sebuah negara Palestina yang merdeka seperti yang disetujui dalam pertemuan di Oslo dan kemudian di Spanyol. Tapi kan sudah dikuasai, berapa banyak sudah permukiman Israel di sana. Jadi apalagi yang bisa dilakukan? Ya sudah, nanti sebentar lagi tentunya Masjidil Aqsa akan jadi sasaran juga. Hanya seperti tadi. Karena ini akan menjelang pemilihan umum ini perlu dilakukan hal-hal yang seperti ini. Dan dampaknya ya paling-paling kita tidak mendengar adanya celaan, adanya kutukan dari negara-negara besar terhadap perbuatan Israel ini. Perserikatan bangsa-bangsa itu boleh saja mengatakan wah ini melanggar hukum dan lain sebagainya. Perserikatan bangsa-bangsa bisa mengeluarkan berbagai macam resolusi, puluhan sudah, lebih 40 resolusi terhadap Israel, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Nah, ketika George Bush sebagai presiden ingin menyerbu Irak, salah satu alasannya dari dusta yang salah satu alasannya bahwa Saddam Hussein sudah menerima hampir 12-13 resolusi PBB, tapi dia tidak mengindahkannya. Oleh sebab itu perlu dihukum dan diserbu. Berbelasan, ini puluhan. Tadi Nurdian mengatakan yang tewas itu termasuk sekarang ini sudah 16 orang anak kecil sudah tewas. Ya dari 45 itu 16 dan ini terjadi terus penembakan yang dilakukan dan ada seorang wartawan Amerika yang pernah tinggal di Israel selama 10 tahun. Dia betul-betul memancing kemarahan Israel ketika dia mengatakan sebenarnya tentara Israel itu pengecut. Loh, kenapa? Mereka itu bersembunyi di sebalik tameng dan menembaki orang-orang Palestina yang tidak bersenjata katanya. Ini yang terjadi terus-menerus. Dan sekarang ini 45, diantaranya 16 ada anak yang tewas. Bayangkan, oleh sebab itu ada yang mengatakan, yang paling dibenci oleh Israel itu adalah seorang perempuan Palestina yang hamil. Karena itu berarti akan ada pertambahan penduduk Palestina. Sehingga menurut suatu perkiraan, antara tahun 2040-2050, jumlah umat Palestina, jumlah warga Palestina di Israel akan jauh lebih besar dari jumlah orang-orang Yahudi sendiri. Jadi ini yang paling mereka benci adalah perempuan Palestina yang hamil. Bang Nuim, Israel dan kelompok jihad Islam ini kan kemudian mengumumkan bahwa mereka melakukan gencatan senjata dan berlaku pada Minggu malam kemarin dan dimediasi oleh Mesir. Pertanyaannya kemudian Bang Nuim, mengapa Mesir yang menjadi mediator dan kemudian apakah gencatan senjata ini bisa dikatakan dalam tanda kutip rapuh gitu Bang Nuim? Betul, karena jihad Islami ini mengatakan tidak akan mematuhi gencatan senjata sebelum 2 orang pemimpinnya yang sekarang ini ditawan oleh Israel dibebaskan. Jadi tapi alhamdulillah masih katanya tembak-menembak sudah boleh dikatakan bukan tembak-menembak lah. Penembakan oleh Israel terhadap Gaza sudah dihentikan. Tapi nampaknya jihad Palestina mengatakan jihad Palestina ini tidak besar, mereka paling-paling ada 1.000 orang, mengatakan siap untuk kembali melepaskan tembakan roket zaman bahula ya, roket nih zaman kuda gigit besi kata orang Medan nih, roket kuno, sebelum kedua pemimpinnya yang ditahan selama ini oleh Israel dibebaskan. Salah satu diantaranya melakukan mogok makan dalam tahanan Israel dan keadaannya kabarnya cukup meresahkan. Karena sudah tidak makan-makan dan lain sebagainya. Nah, masalahnya juga orang bertanya, kenapa Mesir kok suka kadang-kadang bisa terlihat sebagai orang yang
ikut bersekongkol dengan Israel. Ya. Kenapa? Dia Ya. membendung daerah belakang Gaza. Israel daerah depannya, Israel daerah Mesir daerah belakangnya. Ya, karena kita tahu bahwa Israel setiap tahun mendapatkan minimal ini hibah, bantuan hibah minimal $3 miliar dari Amerika Serikat. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Amerika berada dalam kantong Israel, artinya Amerika itu seperti kerbau dicucuk hidungnya oleh Israel karena ya orang-orang Yahudi banyak duit. Tidak. Yang memberikan duit kepada Israel itu Amerika Serikat. Jadi setiap orang yang bayar pajak di Amerika itu termasuk Muslim, termasuk orang Palestina yang tinggal di Amerika yang bayar pajak, ya sebagian dari pajaknya itu disampaikan kepada Israel. Nah, $3 miliar itu minimal hibah. Nah, kepada Mesir juga ada bantuan hibah $1,5 miliar. Ya, tidak sampai $3 miliar, $1,5 miliar, tapi dengan syarat yang tidak diungkapkan harus menjadi semacam pembela Israel. Ya. Kita tahu setelah perang 6 hari bulan Juni tahun 1967 Israel menang telak. Ya, waktu itu boleh dikatakan Presiden Mesir Anwar Sadat almarhum yang akhirnya diasasinasi oleh, kalau tidak salah, Ikhwanul Muslimin, itu mendatangi Knesset. Knesset itu nama parlemen Israel. Jadi kalau sekiranya Inggris itu Westminster, Jepang disebut Diet, dan kemudian Amerika Kongres, Israel parlemennya disebutkan Knesset. Dia datang ke sana dan menyampaikan pidato di Knesset itu. Ini untuk mencerminkan keinginan Mesir untuk berdamai dengan Israel. Nah, barangkali salah satu syaratnya ya kamu mesti tutup pintu belakang. Jangan berikan kesempatan kepada orang-orang Hamas ini, terutama Harakatul Muqawamatul Islamiyah ini, gerakan perlawanan Islam. Hamas itu adalah kependekan dari gerakan perlawanan Islam yang selama ini terus-menerus melakukan perlawanan, sedangkan yang disebutkan sebagai Front Populer Palestina itu yang dipimpin oleh Mahmud Abbas itu, ya itu berbeda lagi. Mereka lebih tidak semilitan seperti Hamas. Ketika di Gaza diselenggarakan pemilihan umum yang diakui oleh semua orang sebagai pemilihan umum yang paling demokratis, yang dimenangkan oleh Hamas, Israel langsung mengatakan Hamas adalah teroris. Nah, karena Israel mengatakan Hamas gerakan teroris, ya apa boleh buat? Hampir seluruh dunia mengakui bahwa Hamas adalah gerakan teroris. Jadi keadaannya betul-betul memang harus apa yang dikehendaki oleh Israel. Jadi ada yang mengatakan, kalau Amerika begitu sayang sama Israel, kenapa Israel tidak dijadikan negara bagian ke-51? Lalu ada yang bilang, ngapain Israel jadi negara bagian ke-51? Sekarang dia menguasai Amerika, ngapain dia dikuasai Amerika? Nah itu dia, kita lihat ini kenyataannya. Alasan selalu orang mengatakan, oh karena orang-orang Yahudi banyak duit yang beri. Tidak, Amerika yang memberikan uang kepada Israel. Kenapa Amerika begitu patuh kepada Israel? Ada alasan khusus. Bang Nuim, bagaimana dengan Iran, Bang Nuim? Apakah memang benar Iran juga menjadi penyokong dana bagi kelompok Hamas dan Jihad Islam Palestina, Bang Nuim? Jelas, kalau itu tidak bisa dipungkiri. Karena apa? Karena apa? Selalu dikatakan bahwa yang satu-satunya yang bisa membendung Iran sampai tidak menguasai dan tidak berpengaruh di Timur Tengah adalah Israel. Nah, ini permainan juga dikatakan. Oleh sebab itu, musuh bersama itu ada seorang negarawan India ya sekian ribu tahun yang lalu bernama Kautilya. Dia mengatakan musuh dari musuh saya adalah sekutu saya. Nah, jadi karena negara-negara Arab di Timur Tengah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu musuh kepada Iran yang Syiah, dan kemudian Syiah yang dituduh juga mengembangkan kemampuan nuklir, dan Israel juga sangat geram terhadap Iran karena menganggap Iranlah satu-satunya barangkali di daerah Timur Tengah dan Timur Dekat yang bisa berdiri tegak tinggi terhadap Israel. Maka Israel ya merapat ke negara-negara Arab, dan negara-negara Arab merapat ke Israel. Kita tahu kan baru-baru ini negara-negara Teluk termasuk Sudan sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Karena apa? Ya karena Israel mengatakan kalau kalian mau menghadang Iran jangan sampai masuk ke Timur Tengah, pengaruhnya jangan sampai menyebar di Timur Tengah, maka kalian harus bersekutu dengan kami karena kami yang paling anti dengan Iran. Nah, kita tahu Iran punya juga peranan di Syria, tetapi peranan yang lebih besar oleh Iran adalah di Lebanon, Hezbollah dipimpin oleh DA. Ini menariknya begini, Nurdian, Hezbollah ini luar biasa sebenarnya. Mereka itu Syiah ya, gerakan Syiah. Luar biasa. Jadi
sedikit dijelaskan. Di Libanon itu ketentuan dalam undang-undang dasarnya mengatakan presidennya harus Kristen, Maronit Kristen. Perdana menterinya harus Muslim Ahlus Sunnah. Ketua parlemennya harus dari segi Syiah. Nah, Syiah ini punya kelompok sendiri namanya Hizbullah. Ya. Dulu di Indonesia juga waktu kita melawan Belanda ada gerakan Hizbullah. Nah, ini Hizbullah ini mendapat bantuan dari Iran. Menariknya begini, kalau boleh saya cerita sedikit, melihat ke belakang. Dalam tahun 2006, bulan Juli, terjadi baku hantam antara Hizbullah dengan Israel. Langsung waktu itu Amerika, Inggris mengatakan setelah seminggu kepada Israel, sudahlah, gencatan senjata lah, sudah kita. Oh, Israel nggak mau. Dan mereka diam. Karena mereka menganggap biar bagaimanapun pasti Israel akan menghancurkan Hizbullah. 2 minggu, tidak juga hancur Hizbullah. 3 minggu, tidak juga hancur. 4 minggu, tidak juga hancur. Hampir 5 minggu, 34 hari. Baru Israel mengatakan, wah ini celaka nih. Nanti citra kita sebagai negara pemungkas yang luar biasa di Timur Tengah bisa rusak, tercoreng karena tidak mampu untuk menundukkan Hizbullah. Jadi ada kalanya bahwa Israel itu dalam tanda kutip bisa dikatakan keok juga. Dia dibuat oleh perlawanan. Tapi yang bisa itu. Tapi Hizbullah ini tidak disukai di Timur Tengah. Tidak disukai karena dia Syiah. Ini masalahnya. Jadi Israel memanfaatkan kesempatan ini. Maka dia mengatakan Iran itu adalah biang keladi, biang keroknya itu adalah gembong Syiah. Dan dia sebentar lagi akan punya senjata nuklir. Kita tidak akan bisa memperbolehkan Iran punya senjata nuklir. Mereka sendiri punya senjata nuklir. Tapi ya, mau boleh buat siapa yang berani melarang Israel? Karena Perdana Menterinya, seorang perempuan, Golda Meir, pernah diwawancarai oleh wartawan Inggris dari BBC, wartawan BBC. Dan waktu itu Golda Meir mengatakan, kalau kami di Israel sampai merasa terancam akan punah atau keok atau apa, kami tidak akan segan-segan untuk menggunakan senjata nuklir terhadap siapapun. Nah ini, dan umat manusia tidak berani mengatakan apa-apa tentang senjata nuklir Israel. Padahal itu bertentangan dengan perjanjian larangan penyebaran senjata nuklir. Bagaimana? Jadi kan ada kemunafikan. Ini kan tadi kita sebut beberapa negara-negara Timur Tengah juga, negara-negara Islam juga. Ada Iran, ada Mesir, dan kedua negara ini kan juga tergabung dalam OKI, Bang Nuim, Organisasi Kerjasama Islam gitu. Dan tujuan dari OKI ini juga kan untuk membantu dan mendukung kemerdekaan Palestina. Tapi kemudian kenapa di dalam OKI sendiri berseteru, dan apa seharusnya yang dilakukan oleh OKI untuk mengatasi masalah Palestina dan Israel ini, Bang Nuim? Ya, di permukaan mereka kelihatan ya bersatu. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka kalian harus berpegang pada ajaran Allah, kepada tali Allah di situ, dan jangan terpecah belah. Tetapi di bawah itu mereka tetap curiga kepada Iran, dan mereka tidak ingin. Barangkali Nurdian masih ingat, begitu Republik Islam Iran terbentuk di bawah pimpinan Khomeini, langsung Irak melakukan serangan. Dan Irak pada waktu itu dibantu oleh Amerika Serikat dengan senjata-senjata kimia. Orang yang kemudian menjadi menteri pertahanan Amerika itu pergi ke Irak untuk mendorong Saddam Hussein agar melancarkan perang terhadap Iran. Tapi akhirnya tidak bisa menang. Berapa tahun berlalu habis hancur-hancuran, tidak juga bisa dikalahkan Iran itu. Nah, ini dikhawatirkan Iran akan menyebarkan pengaruhnya. Jadi Islam itu hanya sebagai agama, bukan sebagai tata cara hidup. Ini masalahnya di situ. Oleh sebab itu mereka mengatakan, oke, kita masuk dalam OKI, 50 negara lebih menjadi anggota organisasi konferensi Islam dan lain sebagainya. Tapi itu hanya sampai batas itu. Dalam praktek sehari-harinya mereka tetap curiga terhadap Iran. Apalagi kita tahu Mesir dengan Iran dulu pernah sangat sengit, ya, berseberangan. Karena Iran adalah Syiah dan Mesir adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal Mesir itu pernah dikuasai oleh kekuatan Syiah di zaman sekian ratus tahun yang lalu, itu kita ketahui, zaman Fatimid istilahnya. Jadi masalahnya dipecah belah, ada kepersoalan politik soal pengaruh. Arab Saudi sekarang sebagai pelopor anti Iran. Karena dia membela orang di Yaman yang berperang melawan Houthi. Houthi adalah Syiah. Dan sekarang di Yaman itu yang boleh dikatakan pegang peranan adalah umat Syiah. Jadi masalahnya antara Ahlus Sunnah dengan Syiah ini yang sudah sejak lama
Sampai di zaman Salahuddin Al-Ayyubi dahulu juga sudah terjadi ini ketegangan antara umat Syiah dan umat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini dimanfaatkan oleh Israel, dimanfaatkan oleh Amerika, terus menakut-nakuti. Kalau kalian tidak hati-hati, kalau kalian tidak bersekutu dengan Israel, hancur kalian dibikin Iran. Satu-satunya yang bisa membendung Iran sampai tidak menghancurkan Timur Tengah adalah Israel. Nah, ini yang membuat mereka banyak diantaranya berangsur-angsur berpihak kepada Israel. Ya, tapi kemudian warga sipil yang selalu menjadi korban ketika terjadi peperangan, ketika terjadi konflik bersenjata. Lalu apa kemudian yang harus kita lakukan, Bang Nuim? Kemudian apa yang harus pula yang dilakukan oleh PBB sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendamaikan konflik berkepanjangan, konflik yang abadi ini antara Palestina dan Israel, dan kapan sebetulnya antara Israel dan Palestina ini selesai konfliknya, Bang Nuim? Ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab sama sekali, kecuali sebagai Muslim kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada Israel. Waqadaina ila bani Israel, bahwa mereka diberi peringatan, kamu nantinya akan melakukan 2 kesombongan besar. Dan setelah kedua kesombongan besar kamu lakukan, baru kami musnahkan kau. Jadi nampaknya memang kalau kita percaya kepada Al-Quran, kira-kira penafsiran dari ayat tersebut, waqadaina ila bani Israel, itu hanya Allah SWT yang akan menghancurkan mereka ini karena kezaliman mereka yang sangat sangat luar biasa. Kalau tadi Nurdian mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa bisa bikin apa? Paling-paling katanya pasukan penjaga perdamaian di perbatasan Lebanon waktu itu pernah, kalau tidak salah Agus Harimurti Yudhoyono juga pernah itu bertugas di sana, kalau saya tidak salah itu sebagai anggota pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi hanya sebatas itu. PBB tidak punya kekuatan apa-apa. PBB hanya disebutkan oleh anggota-anggotanya, dan begitu banyak anggota-anggotanya, ya apa boleh buat, karena kekuatan Amerika ya mereka terpaksa untuk patuh kepada Amerika. Kita lihat bagaimana ketika misalnya PLO, ya, Organisasi Pembebasan Palestina, membajak pesawat yang kemudian kalau tidak salah mendarat di salah sebuah negara di Afrika, itu diberikan kesempatan kepada satuan khusus dari Israel untuk melakukan pembebasan pesawat yang disandra itu. Dengan cepat saja, dengan mudah mereka itu bisa, karena tekanan Amerika, sampai dikatakan Amerika itu ada di dalam kantong Israel, bukan sebaliknya. Ini yang sangat menjadikan kita sebuah negara adik kuasa sebesar itu bisa boleh dikatakan karena ada alasan khusus, yaitu alasan agama. Kenapa Amerika begitu pro kepada Israel? Ya. Dan kalau bisa mungkin ditarik benang merahnya dari obrolan kita tentang Israel dan Palestina ini, mungkin adalah perjanjian damai apapun di masa depan antara Palestina dan Israel tentu akan memerlukan kesepakatan kedua pihak gitu ya Bang Nuim, untuk menuntaskan masalah-masalah yang rumit, dan sampai ada penyelesaian maka konflik antara Palestina dan Israel masih akan terus berlanjut, begitu Bang Nuim ya? Iya, ini karena adanya, saya menulis sebuah buku ya, dalam bahasa Indonesia, judulnya Membongkar Kesaktian Israel. Kenapa Israel itu selalu ditengarai, selalu dicitrakan sebagai negara yang sangat sakti, dan dia bisa berbuat apa saja, bisa berbuat apa saja tanpa ada yang berani untuk menggugat, karena akan mendapat teguran dari Amerika. Pasti Amerika akan melakukan teguran yang sangat luar biasa. Saya bisa menceritakan sedikit begini. Ada suatu cerita, tapi yang tidak pernah diakui secara resmi, bahwa satu-satunya presiden Amerika yang pernah menyoal kenapa Israel punya senjata nuklir, itu melanggar perjanjian internasional, dan itu harus dimusnahkan. Presiden itu adalah John Fitzgerald Kennedy, yang dalam bulan November tahun 1963 akhirnya diasasinasi. Kita tidak tahu apa sebab-musababnya, begitulah. Tapi sekarang juga tidak ketahui. Tapi dia pernah menyoal, dan dia mengatakan kepada Israel, kamu tidak berhak untuk punya senjata nuklir. Oleh sebab itu ketika Presiden Barack Obama ditanya mengenai senjata nuklir Israel, dia tidak mau menjawab. Dia tidak mau jawab sama sekali. Mungkin dia belajar dari apa yang dialami oleh John Fitzgerald Kennedy, karena dia berani menggugat. Nah, dia akhirnya, tapi apakah
ada kaitan antara asasinasi terhadap Kennedy dengan apa yang dikatakannya tentang persenjataan nuklir Israel. Wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu. Baik, Bang Dan Nuim. satu lagi ada Presiden Amerika juga. Ya, Presiden Amerika yang berani menegur Israel adalah Dwight Eisenhower. Ya. Nah, dia kan seorang jenderal yang sangat berjasa dalam pendaratan pasukan sekutu di Eropa untuk mengalahkan Nazi. Dia berani menegur ketika tahun 56 Israel dan Inggris bersepakat untuk menyerang Mesir karena ditutupnya terusan Suez. Dwight Eisenhower melarang kedua negara itu melakukan serangan terhadap Mesir. Baik, Bang Nuim, dari konflik Palestina dan Mesir kita beralih ke Al-Qaeda yang ditinggalkan oleh pemimpinnya karena dibom melalui drone oleh milik Amerika Serikat. Apa sebetulnya yang terjadi dengan Al-Qaeda dan bagaimana Al-Qaeda ke depannya? Apakah masih relevan dan apakah masih terus akan melakukan teror? Apa sebetulnya, Bang Nuim, yang terjadi dengan Al-Qaeda setelah kematian pimpinannya Ayman al-Zawahiri ini, Bang Nuim? Ya, kita orang bertanya sama kan. Setelah Osama bin Laden dihabisi oleh Amerika di tempat dia tinggal di Abbottabad, di Pakistan, dan itu tidak masuk di akal bahwa Amerika bisa kirim helikopter ke sana karena di dekat tempat dia tinggal waktu itu di Pakistan itu sebenarnya ada tempat latihan militer, ada asrama militer Pakistan dan sebagainya. Tapi sudahlah, itu suatu perkara hal lain. Nah, ini Osama bin Laden ini menghabiskan ceritanya harta dia yang dia peroleh dari orang tuanya sebanyak $250 juta untuk demi perjuangan dia melawan apa yang dia lihat sebagai kezaliman di dunia. Begini, kita tarik ke belakang sedikit, Nurdian. Ini yang namanya Al-Qaeda ini sebenarnya pernah dipersenjatai oleh Amerika. Nah, tidak masuk akal ya. Al-Qaeda ini di bawah pimpinan Osama bin Laden di Afghanistan pernah dipersenjatai oleh Amerika. Terutama dengan peluru kendali yang bisa dilepaskan dari panggul, dari bahu. Ketika Afghanistan diduduki dalam tanda kutip oleh Uni Soviet. Nah, waktu itu Amerika tidak bisa memberikan perlawanan langsung karena bisa terjadi perang nuklir. Maka mereka menggunakan waktu itu disebut sebagai kaum mujahidin, dipimpin oleh Osama bin Laden. Dan Amerika memberikan bantuan sampai akhirnya Uni Soviet terbirit-birit, dan sebagaimana suka dikatakan sekarang ini, Afghanistan adalah Vietnamnya Uni Soviet. Amerika terbirit-birit, keok di Vietnam, Uni Soviet keok di Afghanistan, dan sekarang Amerika juga dan NATO keok di Afghanistan. Nah, waktu itu Osama bin Laden ini menjadi semacam kesayangan Amerika karena bisa dimanfaatkan. Itulah seperti yang saya katakan tadi. Apa yang dikatakan oleh negarawan India Kautilya, musuh dari musuh saya adalah sekutu saya, itu dia. Tetapi setelah Uni Soviet terbirit-birit, kemudian nampaknya Al-Qaeda ini tidak mau patuh kepada siapapun. Mereka melakukan perjuangan untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai dominasi orang-orang zalim di dunia ini. Terjadilah kemudian apa yang disebutkan sebagai terorisme dan lain sebagainya. Dan dikatakan bahwa Osama bin Laden yang memperoleh $250 juta dari orang tuanya ini sebenarnya bukan orang Saudi, tetapi dia menjadi kaya raya di Saudi. Orang tuanya ini berasal dari Yaman. Jadi bin Laden ini dari Yaman dan di Saudi menjadi pengembang dan sebagainya, jadi kaya raya. Barangkali Nurdian juga baca bahwa baru beberapa hari yang lalu ada kehebohan di Inggris karena ketahuan bahwa yayasan kemanusiaan yang dipimpin oleh Pangeran Mahkota Inggris, Prince Charles, pernah juga menerima bantuan dari keluarga bin Laden. Nah, setelah bin Laden ditewaskan, maka yang kedua adalah dokter anak-anak Ayman al-Zawahiri yang mengambil alih. Dan selalu ditegaskan bahwa dia ditembak dengan tadi yang disebutkan drone, yang kebetulan awalnya menciptakan drone itu sebenarnya orang Israel. Itu awalnya, itu cerita lain. Nah, dia ditembak ketika berada di tempat tinggalnya, tempat dia menginap di sebuah daerah yang disebutkan daerah elit. Itu selalu ditekankan bahwa dia ditembak di daerah elit di Kabul, di Afghanistan. Nah, apakah ini akan berarti habis riwayat Al-Qaeda? Ya tidak. Dia sudah menyiapkan, kita tidak tahu, dia sudah menyiapkan penggantinya. Itu sudah wajar akan ada yang mengambil alih sebagai pimpinan. Tapi belum kita dengar siapa yang mengambil alih pimpinan setelah Osama bin Laden, kemudian Ayman al-Zawahiri,
dan setelah Al-Zawahiri tewas oleh drone, kita belum tahu siapa yang akan mengambil alih. Tapi Ada Al-Qaeda nama yang nampaknya akan mencuat Bang Nuim, ada nama Saif Al-Adil, seorang ulama kelahiran Mesir. Ini muncul menjadi kandidat terkuat, Bang Nuim. Iya, karena memang Al-Zawahiri juga dari Mesir. Al-Zawahiri juga dari Mesir. Tapi ada juga kemungkinan bahwa dari Afghanistan sendiri akan ada. Dari Afghanistan sendiri akan ada. Mereka juga ingin barangkali, atau orang-orang yang tidak barangkali bergabung atau tidak bergabung dengan Taliban, mereka juga ingin kalau bisa ini diambil alih. Karena memang uangnya cukup banyak kabarnya ini. Uang dari Al-Qaeda ini cukup banyak. 250 juta itu tidak main, 250 juta dolar Amerika. Bang Nuim, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pernah menyebutkan bahwa kematian Al-Zawahiri ini memberikan pukulan signifikan bagi Al-Qaeda dan akan menurunkan kemampuan kelompok itu untuk beroperasi. Apakah demikian, Bang Nuim? Mungkin untuk sementara harus ada reorganisasi. Tapi yang menarik adalah bahwa selalu dikatakan bahwa Al-Qaeda ini berperan dalam serangan 11 September. Ya, jadi 9/11 kan. Istilahnya kalau itu 9/11 di Amerika, itu biasanya kalau penanggalan bulannya dulu, baru harinya, baru tahunnya. Jadi di Amerika itu 9, artinya bulan 9, tanggal 11 September. Menariknya begini, Nurdian, itu di Amerika, kalau kita darurat, manggil dokter atau manggil polisi atau apa, itu yang di telepon itu nomornya adalah 911. Kalau di Australia 000, kalau di Inggris 999. Nah, kalau di Amerika itu 911. Kenapa? Ya, 911. Kenapa ada persamaan antara nomor darurat di Amerika dengan serangan yang terjadi? WTC. Nah, ya itu. Jadi yang dikatakan itu adalah yang diorganisir oleh Al-Qaeda dan dilakukan oleh sejumlah warga negara Arab Saudi. Nah, menariknya begini, kalau saya boleh cerita sedikit. Ketika itu terjadi pada hari Rabu kalau tidak salah di Melbourne ya. Nah, hari Jumatnya di sebuah masjid saya berjumpa dengan beberapa orang pilot Garuda. Mereka itu kan begitu, Garuda bawa pesawat, pilotnya kemudian tinggal di Australia beberapa hari untuk memulihkan diri, baru nanti membawa pesawat kembali dari Melbourne ke Jakarta. Nah, mereka ada juga di masjid. Lalu kami ngomong mengenai itu. Lalu ada yang mengatakan, wah hebat juga Arab-Arab itu baru belajar bawa pesawat di Florida 3 bulan udah bisa ambil alih. Nah, pilot-pilot bilang, jangan dihina dong kami untuk jadi pilot bawa pesawat seperti yang digunakan untuk menghantam World Trade Center. Itu perlu bertahun-tahun katanya. Tidak bisa dalam 3 bulan. 3 bulan itu pesawat ringan aja belum tentu dia bisa mendaratkan pesawat ringan katanya. Ya, jadi siapa yang melakukan itu? Ya, nggak tahu gitu. Tapi kalau dibilang orang-orang Arab yang baru belajar bawa pesawat selama 3 bulan di Florida, kemudian bisa mengambil alih sebuah pesawat jet yang terbangnya dengan kelajuan di udara sedang 800 km sejam, nggak bisa Pak, katanya belok kiri, belok kanan seenaknya. Dan mereka itu kan keluar dari jalur terbang yang sudah ditetapkan. Tidak boleh Pak, kami kalau terbang ke Melbourne harus mengikuti jalur, kalau nggak ditegur. Bisa juga nanti dikirim katanya pesawat untuk memaksa kami kembali ke jalurnya. Nah, ini mereka keluar dari jalur kok nggak diapa-apain. Padahal di Amerika itu ada yang dinamakan North American Air Defense System, NORAD. Jadi biasanya kalau ada pesawat keluar dari jalurnya, langsung naik pesawat F-15, F-16 untuk mengatakan kembali ke jalurnya. Ini sudah bermenit-menit kan, antara pertama dan kedua itu berapa? 45 menit. Kok nggak ada pesawat tempur Amerika yang naik untuk memaksa pesawat ini kembali ke jalurnya, jalur terbangnya, trajektorinya istilahnya. Nah, ini yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa Al-Qaeda bisa dengan orang-orang Arab yang baru belajar terbang, belum bisa pun bisa mendaratkan pesawat ringan barangkali, kok bisa mengambil alih pesawat jet dengan penumpang ratusan orang yang terbangnya 800 km sejam, dan kemudian harus tetap pada jalur terbang yang telah ditetapkan sejak sebelum dia tinggal landas. Kok? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kemudian membuat ada seorang wartawan senior Amerika ketika diwawancarai oleh BBC, dia mengatakan dalam persoalan 9/11 atau serangan terhadap World Trade Center, kami wartawan di Australia, di Amerika mungkin bersalah karena kurang mengajukan cukup banyak pertanyaan tentang kejadian itu. Ya, Bang Nuim, semenjak kepemimpinan, semenjak
kematian Osama bin Laden sebagai pemimpin tertinggi Al-Qaeda. Ini kan juga kemudian apakah bisa dikatakan bahwa kemampuan Al-Qaeda untuk melakukan serangan-serangan dalam tanda kutip spektakuler di barat ini juga semakin tumpul, apalagi mungkin ditambah dengan adanya militan negara Islam atau ISIS gitu Bang Nuim. Dan kita juga mungkin bisa lihat juga kan, mungkin Al-Qaeda juga semakin tebar terornya juga semakin berkurang gitu Bang Nuim. Iya, memang ini diakui. Tapi ISIS ini, terutama yang mengaku Islam ini, yang perlu dipertanyakan. Dan mereka menyebutkan diri mereka Daulatul Islamiyah fil Iraq wa Syams. Tidak bisa mereka dikatakan sebagai Islam dalam artian yang sesungguhnya. Karena apa yang mereka lakukan itu adalah kezaliman yang sangat luar biasa. Jadi kita tidak bisa mengatakan mereka itu sebenarnya mengusung bendera Islam. Itu tidak benar. Ad-Daulatul Islamiyah fil Iraq wa Syam ini tidak bisa, ISIS ini atau ISIS ini tidak bisa dikatakan sebagai perjuangan oleh umat Islam. Memang kita mengetahui. Tetapi kan maksud daripada Al-Qaeda itu adalah untuk menyebarkan. Jadi bukan mereka sendiri. Mereka punya batas waktu sendiri. Dan setelah mereka bisa menyebarkan, ya termasuk misalnya Hambali, ya, dia dari Jawa Barat misalnya. Sekarang ini dalam tahanan Amerika di Amerika di sana. Dia juga, jadi dia sudah disebarkan kemana-mana. Ini tergantung kepada masing-masing lah untuk melakukan gerakan-gerakan yang disebutkan sebagai terorisme, yang kemudian oleh Barat disebutkan sebagai satu jihad. Padahal jihad itu tidak ada hubungannya dengan pembunuhan, karena jihad itu adalah suatu perjuangan, bukan baku hantam dalam artian seperti yang sekarang ini. Kalau perang itu atau bisa dikatakan mungkin ideologi gitu Bang Nuim? Ya benar, ideologi. Tapi jangan dikait-kaitkan kalau dalam serangan-serangan terhadap misalnya manusia yang tidak bersalah, manusia biasa, itu tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan Islami. Karena dalam Al-Quran dikatakan, wajahidhum bihi jihadan kabira, dan lancarkan jihad yang besar terhadap mereka. Tapi dengan ini, apa ini itu? Artinya dengan Al-Quran, bukan dengan senjata. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Ya itu yang harus diadukan. Tapi sekarang ini jihad sudah mendapatkan nama yang jelek. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan jihad yang terbesar seorang Muslim adalah terhadap dirinya sendiri, untuk memperbaiki dirinya. Itulah jihad yang terbesar di dalam. Nah, dia apa yang dilakukan oleh orang-orang seperti Osama bin Laden yang tidak menghiraukan apakah yang akan jadi korban adalah Muslim, orang biasa, atau itu juga kita pertanyakan. Karena tegas sekali dalam peperangan itu orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang yang tidak ikut berperang, orang-orang tua, ada anak, perempuan, itu tidak boleh dijadikan korban. Ya, baik. Bang Nuim, terima kasih banyak. Artinya kalau ingin berjihad, berjihadlah di jalan yang benar sesuai dengan ketentuan agama dan ketentuan Al-Quran gitu Bang Nuim ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, baik. Terima kasih Bang Nuim atas waktunya sudah bergabung bersama kami di MG Radio Network. Salam sehat Bang Nuim. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.